I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin volume 22 terbaru Tensei Shitara Slam Data Ken yang baru rilis. By the way, mohon maaf sebelumnya karena beberapa gambar ilustrasi masih belum Mimin dapatin. Soalnya ini masih translate kasarnya. Jadi Mimin berusaha keras buat mentranslate ini dengan bahasa yang bisa kita pahami. Tapi kalau masih ada beberapa kekeliruan tolong dikoreksi. Mimin cuma minta interaksinya dari teman-teman semua sebagai apresiasi kalian tentang volume ini. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas videonya. Di momen ini, Veldue juga mulai menyadari sepertinya Chloe sudah bisa memanipulasi waktu dan memutarbalikkan waktu dari masa depan ke masa saat ini. Dengan kata lain, akurasi kekuatan Chloe saat ini telah hampir sempurna. Karena alasan seperti itulah, Veldora saat ini mampu bertarung dengan Milim meskipun Milim saat ini sedang lepas kendali. Di tengah-tengah masa-masa sulit itu, tiba-tiba Yuki dan yang lain pun muncul di tempat itu dan mengatakan kepada Leon bagaimana jika mereka membantu Leon. Leon yang mendengar ucapan seperti itu pun benar-benar sangat kaget karena kemunculan Yuki di tempat ini juga mengagetkan orang-orang yang lain, itu termasuk Veldue. Bahkan di momen ini Yuki juga mulai memprovokasi Veldue yang membuat Zalario saat itu benar-benar sangat terkejut dengan ungkapan dari Yuki itu. Zalario juga telah menjelaskan semuanya kepada Yuki tentang apa yang terjadi sebelumnya, di mana di pertempuran dirinya melawan sosok Veldue, semua serangannya nggak berhasil sama sekali, yang membuat Yuki pun saat itu merasa bingung harus berbuat apa. Karena jika seandainya Yuki bertarung dengan kekuatan penuhnya, ada kemungkinan besar itu hanya akan membuat Veldue menjadi semakin berkembang. Dan alasan Yuki ada di tempat ini itu karena permintaan dari Laples yang ingin bertemu dan membantu Elmesia serta Sylvia, bukan untuk mengalahkan Veldue. Dengan kata lain, Yuki ada di sini hanya untuk Sylvia dan Elmesia. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan seorang wanita yang saat itu melaju dengan kecepatan tinggi. Dan kemudian dia pun langsung mencengkram leher dari Laples sambil mengatakan, "Hei, kenapa kau tidak menyapaku juga?" Orang itu ternyata tidak lain adalah Sylvia. Sylvia saat itu terus memarahin Loveless dan mengatakan kepada dirinya, "Kau akan mengatakan apa? Aku benar-benar sangat marah padamu. Kau telah mengingkari janji kita. Bahkan kau sampai selingkuh ternyata," ucap Sylvia kepada Laples. Laples yang dengar ucapan kayak gitu dari Sylvia pun ngerasa sangat bahaya. Apalagi ketika sang istri saat itu sangat marah, itu adalah sesuatu yang sangat menyeramkan. Namun saat itu tiba-tiba ketika Laples membuka topengnya, air mata dari Sylvia pun saat itu terjatuh. Itu mengingatkannya tentang masa lalu, di mana Laples masih hidup. Sylvia pun saat itu mengucapkan nama asli dari Laples dan mengatakan, "Sarion, jika seandainya kau masih hidup, lalu kenapa sampai saat ini kau tidak pernah mengabariku?" ucapnya sambil memeluk Laples. Dia juga sempat meninju wajah suaminya itu, yang bikin Laples pun kemudian tersenyum ke arah Sylvia dan mengatakan, "Kita bicarakan itu nanti. Saat ini kita harus segera menghadapi dia, tapi mustahil untuk menyuruhku mengalahkannya. Namun aku pandai untuk mengulur waktu, jadi serahkan sisanya kepadaku," ucapnya kepada sang istri. Namun tiba-tiba sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Terdengarlah suara dari seseorang yang saat itu mengatakan, "Kufufufu." Orang-orang yang ada di tempat itu pun langsung menyadari siapa itu. Yaps, itu adalah Diablo. Ternyata setelah menghilang dari labirin, Diablo saat ini sedang menuju ke tempat Veldue. Dan tibalah Diablo di tempat ini. Laples yang melihat Diablo itu pun saat ini langsung ketakutan karena Diablo adalah satu-satunya orang yang gak mau Laples jumpai. Itu karena Diablo sangat menyeramkan. Sylvia pun kemudian menanyakan kepada Diablo, "Kenapa kau datang ke tempat ini?" Diablo yang mendengar ucapan seperti itu pun mengatakan, "Aku punya urusan yang harus aku selesaikan. Haruskah aku menjadi lawanmu?" ucapnya kepada Veldue. Saat itu, Diablo nggak menghiraukan apa yang ditanyakan oleh Sylvia dan mengalihkan pandangannya ke arah Veldue. Melihat itu, Laples dan Sylvia pun langsung memutuskan bahwa ini adalah pilihan terbaik.
memberikan Veldue kepada Diablo, karena Diablo sejatinya adalah sekutu mereka juga dan merupakan salah satu pasukan dari Raja Iblis Rimuru. Bahkan Diablo saat itu melebarkan sayap-sayap iblisnya tepat di hadapan Veldue dan mengatakan kepada Veldue bahwa dirinya tidak akan bisa berbuat lebih banyak lagi. Veldue yang melihat kehadiran dari Diablo pun kemudian mengatakan dengan wajah gilanya, "Aku tidak menyangka kau akan datang ke sini. Jadi, apakah kau juga mencoba menghalangi jalanku?" Tapi Diablo yang mendengar provokasi seperti itu kembali tertawa dan mengatakan, ini sangat menarik. Itu adalah cerita yang benar-benar menarik. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Keputusasaan sebentar lagi bakalan datang di hadapanmu, yang membuat Veldue pun merasa sangat tidak senang dengan perkataan itu. Sejujurnya, berbeda dengan Diablo. Saat ini, Veldue telah menghapus semua kondisi dan benar-benar membuatnya berbeda dari Diablo, karena saat ini Veldue sudah berada di kekuatan penuhnya. Sedangkan Diablo yang melihat semua itu merasa bahwa ini hanyalah lelucon. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, sebuah serangan dengan kecepatan dewa pun saat itu langsung terjadi, yang bahkan mampu membelah bintang menjadi dua. Itu adalah sebuah serangan yang gak bisa dipercayai telah terlancar. Bahkan tubuh dari Diablo saat itu langsung terbelah menjadi dua. Tidak hanya itu saja, sebuah retakan muncul saat itu di dunia kardinal, bahkan sampai menggetarkan atmosfer. Suasana pun langsung berubah menjadi panas, yang membuat orang-orang pun saat itu langsung menyadari, dengan ada di tempat ini aja, bisa membuat nyawa mereka terancam. Namun Veldue saat itu kembali melancarkan serangan ke arah Diablo dan menusukkan pedangnya itu. Tapi Diablo yang melihat kejadian itu saat itu langsung pulih dan menghadapi Veldue secara langsung. Dua sinar cahaya pun saat itu langsung berbenturan satu sama lain, di mana tebasan-tebasan itu menciptakan sebuah ledakan supernova yang amat luar biasa. Namun terdengar suara dari Diablo yang mengatakan, aku sedikit frustasi karena sudah memberikan Zelanus kepada Zegion. Tapi syukurlah, kurasa kau akan menjadi subjek tes yang sangat sempurna untukku. Alasan Diablo ada di tempat ini, ternyata Diablo merasa bahwa labirin saat ini dalam keadaan aman. Apalagi masih ada sisa-sisa kekuatan di bawah komando Rimuru. Bahkan Dino dan beberapa orang kemungkinan masih ada di tempat itu. Dan sejujurnya, jika seandainya Zelanus berhasil mengobrak-ngabrik labirin, rencana dari Veldue udah pasti bakalan berhasil. Tapi sayangnya Zelanus mengalahkan kegagalan. Sedangkan Veldue yang mendengar ucapan seperti itu mengatakan kepada Diablo, bagaimana mungkin kau menyerahkan Zelanus kepada orang lain? Itu pasti adalah kesalahan. Dia pasti bakalan mati di hadapan Zelanus. Namun tiba-tiba melihat wajah Diablo yang saat itu hanya tersenyum, Veldue mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Senyum Diablo itu membuktikan bahwa dirinya tidak merasa cemas sama sekali, yang membuat dirinya pun menganggap apa kemungkinan Guy juga datang ke labirin. Tapi itu adalah hal yang mustahil, karena saat ini Guy sedang bertarung dengan Felzard. Di momen ini, kita diperlihatkan Veldue yang saat itu terus melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah sosok Diablo. Diablo yang lihat semua kejadian itu pun langsung menulis ulang hukum fisika dengan menggunakan keterampilan sihirnya, yang membuat serangan dari Veldue pun saat itu nggak berhasil melukai tubuhnya. Sebenarnya, pergerakan dari Diablo itu benar-benar sangat cepat, meskipun prinsipnya agak berbeda dengan yang namanya teleportasi. Tapi konsep kecepatannya nggak jauh berbeda sama teleportasi. Sedangkan Veldue yang ngelihat semua kejadian itu sejujurnya sangat terkejut, karena semua keterampilan yang telah dia kumpulkannya saat ini, meskipun dia telah menggunakannya, tapi dia masih tertinggal dari segi kecepatan melawan Diablo. Di momen ini, Diablo dan Veldue pun terus bertarung untuk melancarkan serangan satu sama lain. Diablo berhasil menangkis serangan Veldue, dan begitu juga Veldue yang berhasil menangkis serangan Diablo. Serangan lanjutan pun saat itu terus terjadi berkali-kali, yang membuat Veldue pun benar-benar kena mental. Bagaimana mungkin Diablo perlahan-lahan mulai menyaingi dirinya, yang saat ini telah mengambil berbagai skill di dalam tubuhnya itu. Sejujurnya, alasan mengapa Veldue menjadi seperti ini, karena dari segi pengalaman bertarung, Veldue sebenarnya kalah dari Diablo, dan Diablo memiliki keunggulan yang lebih jauh. Diablo saat ini bahkan sudah menggunakan kekuatan skill Ultimate Azazelnya, yang membuat Veldue pun saat itu merasa ketar-ketir,
karena Diablo juga menciptakan beberapa perwujudan dunia virtual ke dalam tubuhnya sendiri dan bahkan mampu menulis ulang informasi itu. Ini adalah sesuatu yang gak bisa dilakukan oleh orang lain selain Rimuru. Asli, pertempuran Diablo melawan Vel 2 ini bahkan sampai bikin Mimin sampai ketar-ketir. Beberapa saat setelah kejadian itu, kekuatan besar dari Diablo dan Vel 2 terus berbenturan satu sama lain. Dan kita diperlihatkan Diablo yang sebenarnya menjadi lebih kuat, tidak hanya karena kemampuannya, karena Diablo diam-diam menyerap kekuatan Void Disintegration yang didapatkannya dari Turnul milik Rimuru. Itu bisa menjadi bahan bakar yang akan mengganti energi Diablo yang telah menghilang. Dari kejadian ini sepertinya kita mulai memahami sedikit, meskipun Testarossa sebelumnya tidak menggunakan Turnul secara penuh, tapi sejatinya sesuatu yang digunakan oleh Testarossa memang agak berkaitan sama Turnul. Karena ketika dirinya mencoba mengendalikan Void yang saat itu dilepaskan, Testarossa mengatakan bahwa dia meminjam sesuatu dari Rimuru. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kemampuan dari Diablo pun pulih kembali, bahkan mananya yang hilang pun saat itu kembali pulih secara instan. Tapi Diablo saat itu menyadari menggunakan kekuatan Turnul itu terlalu berbahaya. Bahkan meskipun sebelumnya Benimaru pernah mencobanya, Benimaru bahkan sampai terluka dengan cukup parah. Itu karena sesuatu yang seperti ini sangat sulit untuk digunakan. Dan meskipun seseorang bisa menggunakannya, beban yang akan ditanggungnya itu akan menjadi semakin besar dari waktu ke waktu. Tapi berbeda dengan Diablo, Diablo mampu menggunakan semua kekuatan yang dipinjamnya oleh Rimuru dengan sangat baik. Bahkan Diablo saat itu merasa senang dan mengatakan, luar biasa sekali, sekarang aku bisa merasakan hubunganku dengan Tuan Rimuru menjadi sangat kuat, ucapnya sambil tersenyum dengan wajah iblisnya itu. Episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!